Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi hadal ummah ila salabil rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memulai kajian hadis kita dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal mukhlisin al-mukhlasin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, salah satu tradisi ulama yang saat ini kurang diminati oleh generasi muda adalah talabul ilm, menuntut ilmu, terutama ilmu hadis. Imam Nawawi dan Imam Asyuti, Imam Ibnu Salah dan para imam-imam yang lain sepakat bahwa mempelajari ilmu hadis, mempelajari hadis, mendengar sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan asyraful ulu, ilmu yang sangat mulia, ilmu yang menghantarkan kita kepada qurbu ilallah, kedekatan kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Naddara berarti nawwara. Allah memberi cahaya orang-orang yang mendengarkan sabda-sabdaku. Fawa'aha, lalu dia hafalkan, dia hayati, dia amalkan. Summa ballaghaha kama sami'aha, lalu dia sampaikan sebagaimana dia mempelajarinya. Hadis ini merupakan dalil terkuat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan para imam lain dengan lafaz dan redaksi yang berbeda-beda, maknanya sama, bahwa orang-orang yang mendengarkan hadis, mempelajari hadis, lalu mengamalkannya dan mengajarkannya sebagaimana dia pelajari, mendapat cahaya nadrah, cahaya yang merupakan as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu kali Imam Imam Tirmizi merupakan salah seorang murid terbaik Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari Muslim, pengarang Sahih Bukhari. Imam Tirmizi merupakan salah seorang murid Imam Bukhari. Imam Bukhari pengarang Sahih Al-Bukhari. Imam Tirmizi setelah selesai menulis sebuah kitab yang bernama Al-Jami' As-Sahih atau terkenal dengan sebutan As-Sunan atau Sunan Tirmizi, beliau menyodorkan kitab-kitab beliau kepada para ulama Makkah. Lalu para ulama Makkah setelah melihat membaca isinya, mereka berkata, "Man kana 'indahu hadzal kitab." Siapa yang di sisinya ada kitab ini. Dalam beberapa redaksi, siapa yang fi manzilihi, fi baitihi, di rumahnya ada kitab hadis ini. Maka ka'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam, berbicara di rumahnya. Dalam hal ini, Imam At-Tirmizi tidaklah menulis hadis, melainkan dia berwudu. Beda dengan Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak menulis hadis, melainkan beliau sholat 2 rakaat. Para ulama dulu, untuk menjaga bagaimana validitas, kemuliaan, kesahihan sebuah hadis, mereka menulis hadis dengan penuh pemuliaan. Maka, kitab-kitab tersebut sampai saat ini masih utuh, masih ada. Imam Malik mengatakan, kenapa ketika ada kitab yang ditulis tapi tidak langgeng, tidak dawam, tidak kontinu sampai kemudian ke masa-masa berikutnya. Beliau menjawab, wa ma lillahi baqiya. Apa yang diniatkan untuk Allah, maka dia akan kekal. Dalam hal ini, Imam Tirmizi yang mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sunan Tirmizi memberikan kepada kita beberapa penjelasan-penjelasan hadis lengkap dengan cara mengamalkannya,
cara-cara tersebut kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Dalam kasus Imam Tirmizi, atau dalam contoh Imam Tirmizi, beliau tidak dapat menulis hadis kecuali belajar kepada ulama. Mengikuti hadis tadi, sami'a maqalati, Allah hanya akan memberi cahaya orang yang mendengar hadis-hadis Nabi. Ini mengikuti sebuah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam surat Al-Imran ayat 31 dikatakan, katakanlah hai Muhammad, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba kepadaku. Orang yang kemudian ittiba kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan dua pahala, dua keberkahan. Yang pertama, yaghfir lakum. Dalam ayat itu didahulukan yuhibbukumullah, Allah cintai kamu. Dan kemudian yaghfir lakum, Allah beri kamu maghfirah, Allah beri kamu ampunan. Dan tidak mungkin seseorang bisa ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi SAW, sehingga mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah, melainkan dia mempelajari, mendengarkan, membaca, dan menghayati, serta mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, inilah permasalahan kita. Jika kita ditanya, sejauh mana Anda mencintai Nabi, mengikuti Nabi? Maka jawabannya adalah, seberapa banyak kita membaca hadis-hadis Nabi, seberapa banyak kita mendengar hadis-hadis Nabi, dan seberapa banyak kita mengamalkan hadis-hadis Nabi. Itulah yang disebut ittiba, mengikuti Nabi. Maka mustahil seseorang disebut pencinta Rasul sehingga sampai kepada cinta kepada Allah jika dia tidak membaca, mengamalkan, dan mengikuti, menyampaikan hadis Nabi tersebut kepada orang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadi pengikut para ahli hadis yang mereka membaca hadis setiap hari di rumahnya, sehingga nur nubuwah, cahaya kenabian yang cahaya itu menerangi hati kita, menerangi hidup kita, masuk ke rumah kita, masuk ke dalam diri kita, kemudian menyinari bangsa kita ini. Insya Allah, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, hidup kita lebih bahagia, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, naddarallahu mra'an sami'a maqalati, Allah beri dia kebahagiaan, cahaya dunia dan akhirat. Baik sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan masuk ke kajian inti, bagaimana cara kita mendengar, mempelajari hadis-hadis Nabi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa sekarang kita akan mengkaji, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang sangat perlu kita kenal sebelum kita mengenal hadis-hadis yang lain adalah hadis mengenai tauhid kepada Allah. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 60 atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling luhur, yang paling tinggi adalah ungkapan keyakinan bahwa la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah a'laha qaulu la ilaha illallah, ungkapan, perkataan, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah.
La ilaha illallah. Ilah dalam hadis ini berarti sesuatu yang dituju, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diingat, sesuatu yang dirindui, sesuatu yang menjadi objek kita semua. La ilaha illallah. Kemudian dalam hadis berikut dikatakan wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Kita membuang atau menyampingkan, menghindarkan orang yang melewati satu jalan, dan di jalan itu ada sebuah duri bahaya, lalu kita hindarkan. Menghindarkan satu bahaya dari jalan adalah perbuatan yang sangat ringan, dan Nabi mengatakan itu adalah bagian iman yang terendah. Kembali ke kalimat hadis yang pertama, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah seseorang meyakini, melazimkan, memahami, menghayati la ilaha illallah. Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Hendaklah kamu selalu melakukan tajdid, pembaharuan iman kamu dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperbaharui iman kita sebagaimana Nabi pesankan kepada kita? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memperbaharui, mentajdid iman tersebut? Tentu jawabannya sesuai hadis tadi, banyak-banyak membaca la ilaha illallah, sering-sering menghayati la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau tidak bisa tidur sampai berzikir, bertahlil, bertasbih la ilaha illallah, subhanallah, dan lain-lainnya sebanyak 12.000. Sehingga Abu Hurairah mempunyai tasbih yang terbuat dari kain, kemudian dia ikat-ikat kecil-kecil menjadi 2.000. Beliau tidak tidur sampai menyelesaikan zikir, tasbih, la ilaha illallah, tahlil, dan segala macam. Itu adalah cara Abu Hurairah untuk mentajdid iman beliau. Bayangkan, seorang Abu Hurairah pada saat itu adalah seorang bupati Madinah, tetapi dia masih menyempatkan untuk mentajdid, untuk memperbaharui imannya dengan berzikir belasan ribu setiap hari. Tentu saja Abu Hurairah tidak memberhalakan angka-angka tersebut, namun beliau punya disiplin sendiri bahwa saya harus mentajdid, memperbaiki iman saya sebanyak 12.000 sebelum tidur. Kita juga menemukan sahabat-sahabat lain berzikir sangat banyak sekali. Akhirnya itu pun diajarkan kepada para tabi'in, pengikut para sahabat, sampai kepada tabi'ut tabi'in, ulama-ulama belakangan. Salah seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin, cucu atau cicit dari Ali bin Abi Thalib, beliau sholat, berzikir, untuk sholatnya saja 500 rakaat sehari. Karena sholat merupakan puncak zikir, puncak dari tahlil, tauhid kepada Allah. Itulah cara mereka memperbaiki, memperbaharui iman mereka setiap hari. Jadi memperbaharui iman bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, atau cuma umrah, atau pas Ramadan saja. Tapi setiap kali membaca la ilaha illallah, setiap kali berzikir kepada Allah, saat itulah kita mentajdid, memperbaharui, mengulang kembali, menginstal kembali tauhid ke dalam diri kita. Ya, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di hadis Imam Bukhari tadi dikatakan bahwa yang paling tinggi la ilaha illallah, tapi yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang berbahaya dari jalan, al-aza, yang menyakitkan orang. Maksudnya apa? Iman yang tertinggi merupakan ungkapan pengesaan kepada Allah, dan itu diterjemahkan yang paling ringan adalah membuang, menjauhkan orang dari satu bencana, satu kemudaratan. Maka tidak mungkin seseorang mempunyai iman yang tinggi tetapi dia tidak mempunyai kepekaan sosial. Perhatikan hadis Nabi tadi, bahwa yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang membahayakan orang sedang berjalan. Sangat mudah, cukup ditendang pakai kaki, maka itu akan hilang. Bagaimana kalau orang itu membantu orang lain?
Kalau seseorang kemudian memberikan jasanya, hartanya, pengorbanannya kepada orang lain, maka itu adalah iman yang sangat tinggi sekali. Sebagai terjemahan daripada La ilaha illallah. Jadi, ciri-ciri orang yang betul-betul bertauhid tinggi kepada Allah, dia mempunyai muamalah, kepekaan sosial yang baik kepada umat manusia, baik seiman dengan dia ataupun tidak seiman, baik dia itu manusia ataupun itu bukan manusia. Terakhir, kita menemukan sebuah hadis bagaimana tauhid itu diterjemahkan dengan berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang. Sahabat Zakat TV mungkin sudah tidak asing dengan sebuah hadis yang menyebutkan kisah Bani Israel, seorang perempuan pelacur, baghiyah, perempuan yang baghiyah, pelacur, kemudian diampuni Allah hanya karena dia memberikan minuman bagi seekor anjing yang sangat hina. Kita tahu anjing itu sangat hina. Kalau kita kena najisnya, maka diwajibkan untuk mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Namun dengan memberi minum salah satu anjing, salah satu makhluk yang hina tersebut, tapi dia makhluk Allah, maka Allah memberikan ampunan kepada perempuan itu. Benarlah Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ard, yarhamukum ma fis sama. Sayangi makhluk di bumi, manusiakah itu, binatangkah itu, tumbuhankah itu, maka yang di langit, malaikat, Allah akan menyayangimu. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kembali kepada kajian hadis kita sebagai segmen terakhir, bagian penutup. Kami akan menyampaikan bahwa salah satu cara seseorang untuk sampai kepada cinta Allah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi SAW. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengenal Rasul, terutama saat ini, zaman sekarang, kecuali dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika kita ingin mencintai Allah, sampai kepada cinta Allah, maka wajib kita mengikuti Nabi SAW dengan cara mempelajari hadis-hadisnya. Untuk saat ini, Imam Nawawi dulu misalnya mengatakan mempelajari hadis dengan detail merupakan fardu kifayah. Tetapi untuk keperluan sehari-hari, kita menggunakan perkataan Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang guru yang masih muda di zaman Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, Al-mar'u, seseorang ahwaju ilal hadis, lebih butuh kepada hadis, minal akli wasyurb, daripada dia makan dan minum. Kenapa tidak? Kalau kita makan minum paling banyak 4 atau 5 kali sehari, normalnya 3 atau 2 kali. Ngemilnya pun tidak banyak. Berbeda dengan hadis. Sahabat Zakat TV bangun tidur, baca doa. Nabi mengatakan, jangan cuci muka sampai kemudian mencuci tangannya. Karena la yadri ahad aina batat yadu. Karena tangannya waktu tidur mungkin melayang kemana-mana dan dia tidak tahu. Setelah itu kita berwudu, sholat, kemudian habis sholat zikir, mandi, makan. Cara makan pun Nabi ajarkan. Lalu kemudian kita bekerja pun Nabi ajarkan. Sampai kemudian kita tidur kembali, itu pun kita pakai hadis. Maka setiap nafas pun sebenarnya kita membutuhkan hadis-hadis Nabi SAW.
Oleh karena itu tidak mungkin seorang muslim yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tidak mempelajari hadis-hadis Nabi. Mari sahabat Zakat TV, kita membaca hadis minimal 1 hadis setiap hari, sehingga nur nubuwah, cahaya kenabian masuk ke hati kita, masuk ke ruangan tempat kita bekerja, masuk ke rumah kita, berjalan dengan kita kemanapun kita berada. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Bukankah orang yang Allah telah berlapangkan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia berada dalam cahaya Tuhan. Salah satu orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam adalah orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi, dan mereka itulah yang selalu berada dalam nur Allah, ala nurim min rabbih, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 22. Marilah sahabat Zakat TV, kita tutup kajian kita dengan berdoa. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka waj'al lana al-a'mal allati tuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'alna mimman yaqra wa yata'allam wa yasma' ahadits nabiyyika wa ya'mal bihi thumma yuhaddisu bihi ila al-akharin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin min ummi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kajian kita saat ini. Kita ketemu di episode, di waktu, di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.